Salum menjojua turang rasrina ibas Tuhan ta Yesus Kristus selaku serain Tuhan ikatan kami menjojua ras selamat wari minggu man banta krina man bandu kekelengan kami sekali enda dengar kebatin ibas kerjaan tak enda dikatakan kami menjua-jua kerhendu nambahi kriahan man banta krina ibas benar kebatinta mari dage tidak momo karena perdalanan perpulungan ta BGP rencana pelayanan kerjanta kubas wari-wari sirah enda momo minggu tanggal 21 Januari 2021 kap minggu pasien sekeduakan tugas ibas wari enda ibas minggu enda naken khotbah pendeta Orlando Hutapea mabai liturgi pertua Benyamin Sembiring koordinator diaken Bertalina Bruginting Momo pertua Rosiana Nyeda Bruginting ngalo-ngalo tim gugus Kulusiwa Yanes ras organis atau song leader Moren Bruginting Estron Surbakti ras Haryanto Tarigan tim media operator sistem Ferry Ginting ras diaken Bapak Ferry Ginting BGP ras pertua Desaya Ginting Betin PJJ ras PA kategorial untuk Rabu tanggal 24 Februari 2021 enda jum ibas jabu masing-masing digunakan jam 19 wita 19.30 wita tugas pertua Todiora Putra Ginting Ogen Sada Timotius 4 ayat 12 se 16 tema jadi usihan BGP ibas PJJ Golgota tuan rumah ibas jabu masing-masing secara offline dibenakan jam 19.30 wita tugas pendeta Deci Kinata Buru Sembiring untuk PA Moria Kamis 25 Februari 2021 tuan rumah Nande Derian Buru Ginting enda secara Zoom dibenakan jam 19.30 wita tugas pertua Rosiana Yanida Buru Ginting Ogen Matius Pitu ayat 24 ke 27 tema bangun ibas pala sentegu untuk sektor Golgota PA Moria tuan rumah Sri Octavia Bru Sitepu secara Zoom dibenakan jam 19.30 wita tugas diakan Juliana Buru Sembiring untuk PA Mamre minggu 21 Februari 2021 enda secara Zoom Ogen Mazmur 144 ayat 1 2 bagi peras ayat 22 tema anak si megegeh dingin mejile dibenakan jam 19 wita Irakut pertua Teodio Putra Ginting untuk PA Permata enda secara Zoom Ogen Daniel Sada ayat 1 21 tema You Are What You Eat jam 19 wita Irakut diaken Alex Elianto Ginting berita perpulungan Majelis dan Jemaat GPKP Balikpapan mengucapkan selamat datang dan selamat melayani kepada Bapak Pendeta Orlando Hutapea di GPKP Jemaat Balikpapan. Terima kasih atas pelayanan dan Tuhan Yesus memberkati Bapak Pendeta beserta keluarga. Selanjutnya untuk belajar katekisasi atau ngawan reguler periode untuk tahun 2021 Inggo mendaftar di pemenang Rani Deborah Buru Sembiring anak kekelengan keluarga Bapak Rani Sembiring diperduakan Sabrina Agita Pehulina Buru Ginting anak kekelengan keluarga Bapak Moren Ginting dipetulukan Luhut Parsaroan Sitinja Permata Ijabu keluarga Bapak Salita Ginting tanggal 23 Februari 2021 dilakukan perjumpaan orang tua ras wali calon anak tak terlajar ras BPR via Zoom dibenakan jam 19.30 wita. Selanjutnya persembahan satu hati untuk GPKP Gabang C Asem guna nampati melitkan pertapakan ras pembangunan gedung gerejana dibahan 4 kali kolekta Esra ibas tanggal 7 tanggal 10.4 tanggal 20 sada ras tanggal 28 Februari 2021
banci sibrekan sekali atau setiap minggunta ara ukur meriah. Dana sepepulung enda pagi si indesken atau transfer ke rekening panitia atas nama GPKP Runggun Balikpapan. Tanggal 24 Februari 2021, kolektif satu hati untuk ngabang teh asam buat terpulung Rp775.000. Selanjutnya penangguhan pandita GPKP ibas tanggal 21 Februari 2021 dilakukan penangguhan 15 kalak si jadi pendeta GPKP di GPKP Runggun 3 baru klasis Kapanjahe. Mari sitotokan gelap penangguhan enda banci dan almuhuli jana pe banci ngelai alumeria ukur ijapa pe ditugaskan. Untuk keuangan Runggunta Gundari Lit Buena 60.926.026 rupiah. Untuk keuangan pembangunan ta saldonat 49.185.092 rupiah. Perpulungan silang tahun di pemena Jonathan Efrat Sinuraya KKR di tanggal 18 Februari. 2 Cepio Egia Alvaro Ginting KKR ibas tanggal 20 Februari. 3 Fatmawati Burukaro atau Nade Bepan ibas tanggal 20 Februari. Fatmawati Burukaro atau Nade Ferdinand ibas tanggal 20 Februari. Untuk HUT Perjabun pemena keluarga Bapak Evelyn Ginespa Tarigan ibas tanggal 10 Februari. Bare momo kita tak ibas minggu enda, selamat hari minggu dibatasi masuk kita kerina. Surang rasnina ibas kegelunta melala perbeben si jadi. Tirbanca picet rukur. Dia lanai serta puja si turiken. Ibas minggu info covid enda iajuk kita guna ngelebuh di bata ibas picetan ukur ras perbeben geluta. Mari dage tindeskan bantuan kerina karun ateta sebab ia singaturkan kegelunta ras iakap sinapati kita. Perpulungan asa bancina mari kita tedis, mari si puji Tuhan, rende kita ibas KE GPKP nomor 320 sada baik nasib pemenang rasi peduakan. Tuhan simberi pendekar langit dan puji Tuhan di batang tak ingat sisio sembah ia orang kita bergong. Penghargaan kini bisa sinar terang berbagena pegang sorana bagi lagu kepe kali sungsung ibentasina.
Berita karena perbahanan ras sura-sura di bata. Ini terbuat ibas Sakaria 10 ayat siwah bagenda katana. Sana seperteluna si tading denga kuuji dengan kubersihkan bali ras pirak ibersihkan ibas api. Kuuji ia bali ras emas pi uji. Kenca bagai artoto ia man bangku denari kualui ia. Kukatakan manbana maka ia kap bangsaku dengan ia kuina maka aku di batana. Erpalaskan kata di bata enda dipuji ia alura duras kita ngendekan KEE 163 ayatna si pemena. Tuhan siar kuasa, kemendoni indah selalu kemuliaan. Badia, badia, Tuhan balas surga, sinar mulia. Pengakun karena kekuatan manusia perpulungan kundul. Di bata ulu penampat, ia mebapa sila pernah nundalkan anak-anakna si erlebuh manbana. Tuhan, ngaku kami ibas kelemahan kami, rusur lupa dengan nundalkan kam. Oh Tuhan, ulah ke kami tading kendu, kami ibas kelepakan kami. Dengkehkenlah sorangku erlebuh man bandu. Ibas pak sa tenang, marilah sisakan pingko-pingko taman di bata. Pak sa tenang. Sa tenang godung, mari tole sisakan pemindonta arah andendenta ibas KEE 184 baitna si pemena. Tuhanku Yesus selamat tetap, pengetesanku rasa lelah, temani aku, oh penampak, Tuhanku Yesus juru selamat. Alu Muhammad manbanta perpulungan Marira Duras kita tedis.
Padan di bata karena pergegeh ibas di bata nari. Turang dengan senina, kenca kita ngaku dosa anta, maka nina di bata man banta. Tetapkanlah ukur ta, jana teklah. Tuhan di bata kap singarak-ngarak kita, la kita juru ibahanna. Maka olah bene ukur ta, olah biar sebab ia kap lakam itading kena. Mari si puji Tuhan singkom pegagahi kita alu ngendekan KS 160 alu baikna si pemena. Tuhanku, ibas dalam terang, larilah tugas kerjaku, perintah dan duta. Roti surga, tetap berikan manggangku. Tetap berikan manggangku. Perpulungan kundul. Ngoge kata di bata bagin si pemena. Ini terbuat ibas Sada Petrus telu ayat 10 seh 22. Sada Petrus telu ayat 10 seh 22 yogekan kami jenanari bagenda katana. Sabab Kristus mate cukup sekali saja ngenca arkitekan dosa-dosa manusia. Jana sekali saja ngenca ia mate. Ia kalak bujur mate man guna kalak perdosa. Gelah banci kam ibabaina rembak ras di bata. Ia mate secara daging tapi ipegeluh secara kesah si badia. Dana ibas puasa kesah laus ia meritakan berita ibas di bata nari man tendi-tendi si tertaban. Eme kalak sila kemalangan man di bata asum di bata alu sabar nimai wari-wari nuah ndungi prahuna. Dit piga-piga kalak ngenca si ibas prahue. Eme walu kalak jana kerina selamat arah lawe. Lawe nggambarkan lakon pridin sinelamatkan kam genduari. Lakon pridin labum bersihkan kula ibas si melket nari. Tapi lakon pridin eme padan si bahan mandi bata alu pusuh praten si bersih. Lakon pridin melamatkan kam arah kekekan Yesus Kristus ibas si matenari si enggo laus ke surga jana genduari ia ringan arah kemuhen di bata. Ia merentah subuk nandangi malaikat-malaikat ras penguasa-penguasa bagepe gegeh si debanna. Ketuahan kalak semegikan kata di bata dingin si make kenca ke ibas geluhna si tetap wari. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Allah yang hidup, Allah yang begitu mengasihi kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami dalam seluruh perjalanan hidup yang boleh kami jalani sampai dengan saat ini. Kami bersyukur untuk kasih dan anugerah-Mu yang boleh memberikan kami kekuatan menjalani kehidupan ini. Teristimewa pada pagi ini, kami boleh memuji dan meninggikan Engkau. Kami boleh menyembah-Mu, mengagungkan Engkau Allah yang hidup, Allah yang berdaulat atas hidup kami. Tiba saatnya kami rindu Allah berbicara bagi kami melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami renungkan, yang akan kami baca. Untuk itu Bapa, berkatilah bagi kami dengan kebenaran firman-Mu. Roh Tuhan menolong dan memimpin kami, sehingga lewat kebenaran firman Tuhan ini, hidup kami terus berpengharapan kepada Allah. Berkati kami dan pimpin kami. Tolong kami, baik kami yang ada di gereja maupun juga kami yang beribadah secara online. Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam. Sidang jemaat yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, pada Minggu tanggal 21 Februari 2021, teks firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan dari kitab Kejadian pasal yang ke-9 ayat yang ke-8 sampai dengan 17. Kejadian pasal yang ke-9 ayat yang ke-8 sampai dengan 17. Saya akan membacakannya bagi setiap kita. Kejadian 9 ayat yang ke-8 sampai dengan 17, demikian firman Allah. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu. Burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu. Segala yang keluar dari batera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi. Dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun, untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada di antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Amin. Sidang jemaat yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, yang berbahagia adalah setiap kita yang boleh membaca, menyimpan, melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita tiap-tiap hari. Haleluya, terpujilah Tuhan. Tema kita dari teks kebenaran firman Tuhan adalah firman dan kuasa Tuhan. Kalau kita menjalani hidup yang kita jalani sampai dengan saat ini, kita boleh merenungkan
COVID, virus COVID ini di tengah-tengah hidup yang kita jalani menggambarkan betapa rapuhnya hidup yang kita miliki. Hanya virus yang kecil membuat kita tak berdaya. Itu menunjukkan betapa lemahnya kita. Betapa tak berdayanya kita. Betapa terbatasnya kita. Sehingga sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, karena kita tahu bahwa hidup kita terbatas, karena kita tahu bahwa diri kita tidak memiliki kekuatan, kita membutuhkan firman atau kuasa Tuhan. Karena sesungguhnya ketika kita lepas dari firman atau kuasa Tuhan, maka hidup kita ini tidak akan pernah menghasilkan apapun. Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-5. Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kita betapa pentingnya firman Allah dalam hidup kita. Dan kalau kita membaca teks khotbah kita yang sudah kita baca, sidang jemaat Tuhan yang ada di rumah, di dalam ayat yang ke-8, itu dimulai berfirmanlah Allah kepada Nuh. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, ini kejadiannya ketika air bah sudah surut. Ya. Air bah yang menutupi seluruh dunia. Airnya itu ya menutupilah seluruh binatang yang ada di bumi binasa kecuali yang ada di dalam perahu. Tiba-tiba mendarat perahunya Nuh. Dia keluar. Pasti yang dia temukan binatang yang mati, manusia yang mati. Saya nggak tahu aromanya pada saat itu. Saya tidak tahu apakah Nuh setelah melihat air bah itu memiliki trauma. Memiliki trauma kah dia? Bagaimana nanti? Apakah masih ada lagi air bah? Walaupun di dalam ayat yang pertama Allah sudah berfirman untuk memberkati Nuh dan anak-anaknya. Tetapi jaminan bahwa air bah itu tidak ada belum dia temukan. Bapak Ibu bisa tanya kepada setiap masyarakat yang pernah mengalami dampak korban banjir, apalagi yang ada di Jabodetabek sekarang. Seluruh masyarakat kalau bulan Februari, Maret itu sudah jantungan. Aduh, hujan, banjir, hancur lagi. Itu memberikan trauma tersendiri. Tetapi kalau kita orang-orang yang percaya bisa melihat dari teks ini, bagaimana Allah berinisiatif dulu kepada Nuh. Berfirmanlah Allah kepada Nuh. Ini memberikan penekanan bagi setiap kita bahwa siapapun kita itu membutuhkan firman Allah supaya kita itu bisa kuat,
supaya kita itu bisa berbuat yang terbaik. Karena Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-5 mengatakan, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Yesus, di luar firman. Kalau Bapak Ibu tidak pernah membaca Alkitab di tengah-tengah masa pandemik ini, saya yakin Bapak Ibu orang yang pertama stres dan akhirnya akan menjadi gila. Karena tidak memiliki harapan. Yang kita miliki hanya keputusasaan. Yang paling cilakanya, yang lebih banyak kita baca tentang orang yang kena COVID. Di pasar, di mana, semuanya. Akhirnya di rumah kita. Gak kemana-mana, puji Tuhan. Sampai lupa kita makan. Dan akhirnya, karena tidak kuat, kita sendiri yang mengalami sakit. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Yesus Kristus. Dari ayat yang ke-9 inilah kita bisa, ayat yang ke-8 inilah kita bisa mendapatkan penghiburan dan kekuatan. Bahwa Allah berinisiatif sendiri. Ya. Ini Bapak Ibu harus membayangkan contohnya satu keluarga. Semuanya habis, tinggal. Bingung, dalam kebingungan itu Allah berkata, berfirmanlah Allah, berkatalah Tuhan, sesungguhnya aku akan mengadakan perjanjianku dengan kamu dan kepada keturunanmu. Dengan firman Tuhan ini, ada semangat hidup, ada sukacita, ada kepastian, ada satu jaminan yang dirasakan oleh Nuh. Katakan dalam ayat yang ke-11, maka aku adakan perjanjianku dengan kamu dan segala binatang yang ada di perahu itu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi. Ini jaminannya, ini janji, tidak akan ada lagi air bah yang menghancurkan dunia ini. Tetapi tidak berkata tidak ada lagi banjir. Banjir dengan air bah itu dua hal yang sangat berbeda. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Yesus Kristus. Seperti Yosua pasal pertama. Kitab Yosua pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Berkata demikian. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Kenapa kita membutuhkan firman? Supaya kita itu bertindak hati-hati sesuai dengan firman Allah. Di dunia ini kita sementara, Bapak Ibu. Di dunia ini kita sementara. Kalau di dunia ini kita sementara, ingat, yang menjadi utama itu harus kita utamakan. Yang paling utama itu bagaimana kita dalam hidup di dunia ini, ketika Allah memanggil kita akan bersama-sama dengan Allah di Firdaus. Kita akan bersama-sama dengan Yesus. Kita akan hidup di sorga yang kekal itu. Kita bersyukur. Ada firman Allah yang Allah berikan bagi kita. Bersyukurlah kita. Kita bisa membaca Alkitab ini dengan bahasa yang kita mengerti. Sidang jemaat bisa membaca firman Tuhan dengan bahasa karo. Sehingga kita semakin mengerti dan memahami apa yang Tuhan kehendaki. Tetapi berapa banyak orang percaya mengerti dan memahami
bahwa firman Tuhan dan kuasa Tuhan itu menjadi kebutuhan kita. Yang paling utama dari peristiwa Nuh, kita melihat bahwa firman Tuhan itu yang paling utama. Sehingga ada ketenangan, ada ketentraman di dalam diri. Tidak ada jaminan dari Tuhan. Nggak ada lagi air bah. Kalau nggak ada jaminan ini, saya yakin seperti kita. Tiba-tiba hujan. Sebentar lagi banjir. Nggak ada jaminan toh. Kalau kita tinggal di Jakarta, nggak ada jaminan pemerintah DKI mengatakan, masyarakat DKI tidak ada banjir lagi. Moga-mogahan nggak ada banjir, katanya aja. Tetapi Allah menjamin tidak ada air bah lagi dengan jaminan dirinya sendiri. Allah yang berkuasa, yang berdaulat, yang mampu mengerjakan semuanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-17. Sidang jemaat yang saya kasih di dalam Yesus Kristus. Firman dan kuasa Tuhan. Firman dan kuasa Tuhan menjadi kebutuhan kita. Kemudian firman dan kuasa Tuhan yang kita nikmati dalam hidup kita sampai dengan saat ini adalah tanda perjanjian yang Allah berikan bagi kita. Kalau Bapak Ibu perhatikan dalam ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-17, tanda perjanjian yang Allah berikan bagi Nuh adalah pelangi. Indah. Ini tanda perjanjian yang Allah berikan. Bapak Ibu bisa baca di dalam ayat yang ke-13, ayat ke-14, dan ayat yang ke-15 berulang-ulang. Di dalam ayat yang ke-13 dikatakan, busurku kutaruh di awan. Kemudian di dalam ayat yang ke-14, apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan. Ayat yang ke-16, jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup. Ini 3 kali kalimat busur di awan itu menunjukkan bahwa perjanjian yang Allah berikan itu kokoh dan tidak tergoyahkan. Dan tanda perjanjian yang Allah berikan kepada Nuh, pelangi, menunjukkan bahwa kasih karunia Allah sangat indah dan mendatangkan sukacita. Ibaratnya, begitu kita melihat pelangi di awan, seluruh manusia dan makhluk melihat, itu menunjukkan kemurahan dan kebaikan Allah yang Allah nyatakan. Yang menjadi pertanyaannya bagi kita, apakah tanda perjanjian yang Allah berikan bagi kita hanya itu? Kalau kita baca dalam pembacaan kita yang pertama tadi, dalam 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-21, saya bacakan ayat yang ke-20 terlebih dahulu, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan baterainya.
di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Ini jemaat yang saya kasih di dalam Yesus Kristus. Tanda perjanjian yang Allah berikan bagi kita tidak hanya pelangi, tetapi juga baptisan yang kita terima. Itu menunjukkan bahwa kita itu murid Tuhan. Sakramen perjamuan kudus yang kita ikuti, itu menunjukkan tanda perjanjian bahwa Yesus telah mati bagi kita. Bahwa Yesus telah mengampuni dosa kita. Bahwa Yesus sanggup mendamaikan dosa kita kepada Bapa melalui dirinya. Jadi tidak ada dosa yang tidak bisa diselesaikan di hadapan Yesus. Itulah tanda perjanjian yang kita miliki sebagai umat pilihan Tuhan. Firman dan kuasa Tuhan adalah tanda perjanjian bagi kita. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Yesus Kristus. Di tengah-tengah masa pandemik inilah kita sangat membutuhkan firman dan kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan bukan berbicara tentang bagaimana kita mengalami mujizat. Bukan hanya sampai di situ. Tetapi bagaimana kita boleh kuat menjalani hidup. Bagaimana kita tetap bersyukur ketika kita menghadapi masalah. Kita temukan dalam kehidupan kita, di tengah-tengah kita bergereja, hanya dengan firman Tuhan dan kuasa Tuhan kita boleh kuat. Kita boleh tetap bersyukur dengan situasi dan kondisi apapun. Kita tidak pernah bersungut-sungut. Karena kita tahu Tuhan begitu peduli atas hidup kita. Karena itu, mari kita semakin mencintai firman Allah. Karena dengan mencintai firman Tuhan, kita akan dituntun dan dipimpinnya untuk menjalani kehidupan ini. Sehingga kita boleh kuat di tengah-tengah situasi apapun. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk anugerah dan rahmat-Mu. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan pada pagi menjelang siang ini. Tuhan berkati seluruh jemaat Tuhan yang boleh mendengar. Teguhkan hati mereka untuk tetap teguh di dalam firman. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup itu. Kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat berdiri, kita akan menyatakan pengakuan iman rasuli dengan mengatakannya bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi dasar di dalam kita memberi persembahan. Karena Allah telah berfirman, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Mengumpulkan persembahan dan bernyanyi KEE 272 ayat pertama. Kami hendak Bapa, maka kami ngasuh merebandu. Laboban gede kami Bapa, laku mereban bandu. Baik pesilis ibas kami Bapa, bekas pemerintahan kami, dengan sarana lagi Bapa, itu sembah kami. Mari kita berdoa kepada Allah. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur kepadamu oleh anugerah dan kebaikan Tuhan. Seluruh jemaat pada Minggu 21 Februari 2021 boleh lagi memberikan persembahan sebagai bukti ucapan syukur mereka kepada Allah. Karena Allah yang hidup itu boleh memelihara, menopang, dan memimpin hidup mereka pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Terimalah persembahan syukur mereka sebagai korban yang harum, yang menyenangkan hatimu. Berkatilah mereka dalam pekerjaan, berkatilah mereka dalam usaha, berkatilah mereka dalam pendidikan, berkatilah mereka dalam kehidupan rumah tangga, sehingga hidup mereka boleh menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami juga mau berdoa dan mau menyerahkan untuk jemaat yang akan melakukan katekisasi dalam belajar di tahun 2021. Pribadi lepas pribadi, Tuhan tolong mereka, supaya oleh hikmat dan tuntunan Tuhan, mereka boleh mengerti dan memahami apa yang mereka pelajari, dan mereka boleh menghidupkan kebenaran firman Tuhan dalam hidup mereka, dalam berpikir mereka, dalam sikap mereka, sehingga Engkau Tuhan Yesus diagungkan dan ditinggikan. Karuniakan hikmat yang mengajar, sehingga oleh hikmat Allah, setiap yang mengajar dan yang belajar boleh dalam keberkatan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa dan menyerahkan untuk pentabisan pendeta pada hari ini. Tuhan tolong, Tuhan berkati, sehingga pentabisan pendeta ini menjadi alat kemuliaan bagi pengagungan nama-Mu, sehingga Injil terus terberitakan di tengah-tengah jemaat gereja GBKP di mana saja mereka berada. Tuhan tambah-tambahkan karunia dan hikmat, sehingga oleh pelayanan mereka, nama Tuhan Yesus diagungkan dan ditinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa dan mau menyerahkan untuk setiap jemaat Tuhan yang boleh merayakan ulang tahun mereka secara pribadi. Kami bersyukur untuk Jonathan Efrat Sinuraya
yang merayakan ulang tahun pada tanggal 18 Februari. Kami bersyukur untuk Stepio Egya Alvaro Ginting yang merayakan ulang tahun tanggal 20 Februari. Kami juga bersyukur untuk Fatmawati Borukaro yang merayakan ulang tahun pada tanggal 20 Februari. Kami juga bersyukur untuk Fatmawati Borukaro yang merayakan ulang tahun pada tanggal 20 Februari. Berkatilah mereka, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, dalam kasih dan penyertaan Tuhan, sehingga hidup mereka boleh merasakan kasih dan tuntunan Tuhan. Berkati dalam pekerjaan, berkati dalam sukacita mereka, sehingga di hari bahagia ini mereka bisa melihat kebaikan Allah dalam hidup mereka. Dan biarlah dengan merasakan kebaikan Tuhan, mereka juga boleh membagikan kebaikan dari Allah itu dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur untuk ulang tahun pernikahan keluarga Bapak Evelyn Ginevera Tarigan tanggal 18 Februari. Berkati kehidupan rumah tangga ini, berkati pekerjaan mereka, usaha yang mereka kerjakan. Tuhanlah yang menolong sehingga rumah tangga ini menjadi tanda kehadiran Tuhan di dalam hidup mereka, dan orang bisa melihat Yesus yang hidup dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa dalam surga, seluruh ibadah kategorial yang dilakukan di jemaat ini juga Tuhan Kau terus menolong dan memimpin, sehingga seluruh ibadah ini menjadi alat kemuliaan bagi nama-Mu. Kami juga mau berdoa dan menyerahkan untuk banjir yang saat ini melanda Jabotabek. Doa kami untuk pemerintah, Tuhan mampukan mereka untuk menangani setiap korban yang ada di pengungsian di tengah-tengah masa pandemik. Biarlah hikmat Tuhan anugerahkan sehingga mereka bisa mengurus, bisa menata, bisa menolong korban banjir ini dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa memohon anugerah-Mu supaya curah hujan yang ada di daerah Jabotabek Tuhan boleh redakan sehingga banjir tidak berkepanjangan. Kami mohon belas pengasihan-Mu, campur tangan-Mu Tuhan. Berikan kekuatan, berikan kesabaran bagi setiap masyarakat yang mengalami kebanjiran. Bagi mereka yang tidak mengalami, biarlah mereka boleh berbagi bagi masyarakat di sekitarnya, sehingga hidup tolong-menolong mereka nyatakan bukti iman mereka kepada Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk anugerah dan rahmat-Mu. Untuk seluruh pelayanan di jemaat ini, Tuhan sendiri menolong, mengurapi, dan memberkati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup itu, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat bangkit berdiri. Tuhan telah menepati janjinya dengan senantiasa menemani dan mendengarkan seruan anak-anaknya. Oh Tuhan, hatiku tetap terpengendes manbandu, hatiku tetap naksikan kini tekanku, sebab kangkap pengarapanku. Kita bernyanyi KEE 273 ayat 1 sampai 2. Membela Yesus, sungguh kata senang Dia.
Ia letak batu, sudah berterbun, berada gelarnya, pengarah pentasina, mahaga gelarnya, bermulia gelarnya. Tetap min pedana, mekap senjatakan, unere percuban derbah, tentulah kita mempan, mehaga gelarnya, pengarah pentasina, mahaga gelarnya, bermulia gelarnya. Mari kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus, pergilah dan saksikanlah iman kita. Tetaplah berseru kepadanya di dalam pengharapan. Untuk itu, terimalah berkat Tuhan. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kita tersandung, dan yang membawa kita dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaan-Nya. Allah yang Esa Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dialah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang sampai selama-lamanya. Amin.